Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Rianti dari kelas 12 MIPA 1 akan mempresentasikan materi mengenai hubungan antara titik dengan garis, titik dengan bidang, garis dengan garis, garis dengan bidang, dan bidang terhadap bidang. Yaitu hubungan titik terhadap garis. Pada hubungan titik terhadap garis ada dua unsur, yaitu titik terletak pada garis, kita misalkan sebagai titik A terletak pada garis K, dan yang kedua yaitu titik terletak di luar garis, misalnya titik B yang terletak di luar garis L. Pada balok TUVW dan PQRS, sebagai contoh yaitu titik T yang berada atau terletak pada garis TU. Kemudian contoh lainnya yaitu titik Q yang terletak di luar garis P dan T. Dan selanjutnya yaitu misalkan titik S yang terletak pada garis S dan R. Lalu yang kedua yaitu hubungan antara titik terhadap bidang. Pada hubungan antara titik terhadap bidang ada dua unsur. Yang pertama yaitu titik terletak pada bidang, dan yang kedua titik terletak di luar bidang. Pada balok TUVW dan PQRS sebagai contohnya yaitu titik T yang terletak pada bidang P, Q, U, dan T. Lalu contoh untuk titik yang terletak di luar bidang, misalkan titik Q yang terletak di luar bidang S, R, V, dan W. Selanjutnya yaitu hubungan antara garis terhadap garis. Pada hubungan garis terhadap garis ada tiga unsur. Yang pertama yaitu sejajar, yang kedua yaitu berpotongan, dan yang terakhir yaitu bersilangan. Bersilangan ini maksudnya tidak sejajar maupun tidak berpotongan. Sebagai contoh, untuk yang kedudukannya sejajar, misalkan garis T dan W sejajar dengan garis Q dan R. Kemudian untuk contoh yang berpotongan itu pada balok ini misalkan garis TU berpotongan dengan garis U dan V atau garis UV. Kemudian untuk contoh yang bersilangan, misalkan garis TU bersilangan dengan garis QR. Lalu selanjutnya hubungan antara garis terhadap bidang. Pada hubungan antara garis terhadap bidang ada tiga unsur. Yang pertama yaitu terletak pada bidang, sejajar, atau menembus atau memotong. Nah, pada balok TUVW dan PQRS kita contohkan misalkan yang terletak pada bidang, misalkan garis TU ini terletak pada bidang TUVW. Untuk contoh yang sejajar, misalkan kita ambil garis UV sejajar dengan bidang PQRS. Dan untuk contoh yang menembus atau memotong ini, misalkan garis UV memotong atau pada bidang V, W, S, dan R. Jadi garis UV ini memotong bidang VW, SR. Lalu yang terakhir yaitu hubungan antara bidang terhadap bidang. Hubungan antara bidang terhadap bidang ada dua unsur. Yang pertama yaitu kemungkinan sejajar atau kemungkinan yang kedua yaitu berpotongan. Sebagai contoh pada balok TUVW dan PQRS, ini misalkan untuk contoh yang sejajar, misalkan bidang TUVW dengan bidang PQRS. Nah, kedua bidang ini merupakan contoh dari kedudukan bidang yang sejajar, yang mana TUVW ini merupakan alas akan sejajar dengan PQRS yang merupakan bagian atas dari balok tersebut. Kemudian untuk contoh yang berpotongan ini misalkan bidang
TUVW dengan bidang TUQP. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.